Cas Mundit, seorang pelari asal Kabupaten Batang yang aktif mengikuti perlombaan lari sejak tahun 2023. Waktu yang bagi kita singkat, namun Cas Mundit mampu meraih semua kategori podium penghargaan yang ada. Dedikasi dan upaya yang diusahakan mengantarkannya meraih podium 1, 2, hingga 3 dalam setiap perlombaan dari kategori 5K, 7K, hingga 10K. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, welcome back on Inspirasi Prestasi, Inspires You bareng dengan Zulfan di sini. Nah, Sobat Inspirasi Prestasi, kali ini Zulfan akan kenalin kamu semua dengan salah satu atlet asal Batang. Dia ini merupakan seorang pelari yang juga kemarin baru aja menang dan mendapatkan podium 1 di Batang kemarin di event ujung-ujungnya pelarian. Dan kali ini Zulfan akan kenalin kamu dengan siapakah dia? Ini dia Mas Cas Mundit. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Iya, oke. Mas Cas Mundit, boleh dong saya hai dulu ke kamera. Halo. Iya. Mas Cas Mundit biasanya di lapangan, ini di depan kamera. Rada gimana Mas Cas Mundit? Beda ya Mas Cas Mundit ya? Beda situasinya lah, biasanya di lapangan. Iya, nah Sobat Inspirasi Prestasi, Mas Cas Mundit ini seorang pelari asal Batang. Biasa ikut event kategori 10K, 10 sama 5. 10, 5, pokoknya semuanya sudah dilibat habis sama Mas Cas Mundit. Dan kali ini Zulfan akan berbincang langsung, kenalan lebih dalam dengan Mas Cas Mundit sebagai seorang runners asal Batang. Ada nih di kaosnya tulisannya Batang Runners. Batang Runners komunitas. Mas Cas Mundit, kalau boleh tahu, Mas Cas Mundit ikut mulai terjun di dunia lari itu dari kapan? Saya mulai terjun dari dunia lari itu sebenarnya udah dari dulu Mas ya. Dari dulu. Dari dulu, dari tahun 2019-an. Tapi mulai aktif tahun 2023 mulai ada program-program intens. 2023 maksudnya. 2023 berarti gabung di tahun 2019 sudah kenal dulu nih sama lari waktu itu. Sudah. Berarti yang tipis-tipisan dulu, tipis-tipisan belum jogging. yang apa ya, belum yang niat banget, belum ikut event-eventnya kayak gitu. Nah terus kenapa Mas Cas Mundit dari banyaknya olahraga milih di lari? Untuk lari bagi saya itu olahraga yang banyak manfaatnya juga Mas. Terutama itu buat kesehatan ya. Buat kesehatan. Kesehatan jantung. Iya. Ibaratnya nggak yang terlalu sulit-sulit banget. Nah, kita meluangkan waktu aja di pagi hari maupun di sore hari. Pagi hari, sore hari. Kita bisa meluangkan waktu buat lari dan itu sehat buat jantung dan lain sebagainya. Kayak gitu Mas Cas Mundit. Iya, ya? betul. Nah, itu di tahun 2023 mulai aktif ikut eventnya. Lagi proses program latihan. Iya. Yang terakhir kemarin Mas Cas Mundit di kategori 7K ya. Iya. Itu beda nggak sih Mas Cas Mundit antara 5K, 7K sama 10K? Kalau dari 5K ya, Iya. 5K itu kita mengacu pada kecepatan pace ya. Kecepatan pace-nya. Pace ya. Oke. 7 juga kecepatan pace juga. 10 sudah ada daya kita kombinasi dengan daya tahan. Dengan daya tahan juga itu. Oke. Kenapa kayak gitu? Di 5, 7 hanya di kecepatan saja. Tapi kalau di 10 harus sudah daya tahan fisiknya harus sudah diperjuangkan gitu berarti ya. Soalnya kalau udah mengacu ke 10K itu fisiknya udah emang menguras tenaga, terforosir. Ya. Nah, menurut Mas Cas Mundit sendiri antara kecepatan dan daya tahan, menurutnya Mas Cas Mundit lebih PR di mana? Daya tahan atau kecepatan? Untuk PR-nya ya semuanya lah, daya tahan, kecepatan, semua. Pokoknya itu yang jadi PR buat runners ya berarti ya. Ketika mau ikut event ataupun kategori lomba berarti otomatis harus memperjuangkan dua. Yang pertama kecepatan dan juga daya tahan fisiknya. Betul, fisik gitu ya. Fisik. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Nah,
Mas Casmudit yang jadi penasaran Zulfan juga, mungkin sobat inspirasi di rumah. Kalau misalkan sebagai seorang runner tuh ada ketentuan nggak sih harus berat badan di segini, terus kemudian tinggi badan harus ideal atau seperti apa? Enggak Mas, enggak. Tidak ada. Tidak ada. Asal mau dan asal niat. mau niat. Berarti boleh gitu ya? Boleh semua. Oke. Soal mau badan gemuk, tinggi, kalau niat mau olahraga enggak ada masalah. Tidak ada kendala. Hambatan. Yang penting kitanya mau dan niat untuk sehat yang utama. Sehat, gitu utama ya? Kuncinya sehat. Oke, kalau misalkan Mas Casmudit sendiri di luar dari lari, ikut olahraga lain juga nggak atau memang fokus di lari aja? Tidak Mas. Tidak. Fokus di lari aja saya. Oke, luar biasa. Nah, sebagai seorang runners yang penting tuh juga di bagian sepatu nggak sih Mas Casmudit? Atau mungkin memang ketahanan kakinya aja, atau mungkin memang sepatu dan lain sebagainya, atribut lainnya juga menjadi penunjang? Kalau sepatu emang perlu juga menunjang sepatu ya. Untuk bisa ada kategori sepatu juga Mas, buat race dan buat jogging biasa santai. Oke, ternyata juga ada perbedaan. Ada perbedaan. Khususon nih ya, buat yang lari berarti ya, yang lari untuk lari. Event yang kategori ada, gitu ya. Ada juga. Carbon plate, sekarang carbon plate namanya. Itu memang didesain khusus untuk khusus lari ya. Untuk kecepatan. Untuk kecepatan. Prestasi membanggakannya tak hanya berputar di Jawa Tengah saja, namun sudah berhasil mengembangkan sayapnya ke tingkat nasional, yang dibuktikan lewat prestasinya di Jakarta dan Bekasi hingga Surabaya. Ini kita berbicara tentang prestasinya Mas Casmudit di dunia lari ini. Yang kemarin baru aja yang Zulfan tahu, karena kita kemarin ketemu ya Mas Casmudit ya. Di event di kategori 7K, itu Mas Casmudit raih podium 1. Terus seringnya Mas Casmudit itu pasti nggak jauh-jauh dari podium 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iya, betul? Iya, 1, 2, 3, kadang meleset dikit 4 gitu. Oke, paling mepet dikit, geser nomor 4 ya. Tapi itu terjauh eventnya di mana? Terjauh event saya di Jakarta, tahun 2024. Bekasi ikut juga. Bekasi nomor 2 di Bekasi. Nomor 2. Itu Bekasi. kategori berapa? 7K kah atau 10K. 10K nomor 2. Nomor 2. Terus Jakarta? Di Jakarta itu 10K nomor 6 kemarin. Nomor 6. Tahun 2024. Di Surabaya? Di Surabaya nomor 2. Nomor 2 juga. At least kita memang punya runners yang keren banget nih ya. Di Surabaya, Bekasi dan lain sebagainya sudah menyabet semua podium 1, 2, mentok-mentok di 3, 4 berarti ya, kegeser dikit 4. Nah itu yang jadi penasaran Zulfan paling menantang di event mana waktu itu? Paling menantang itu di event Bekasi sama Jakarta itu menantang. Bekasi sama Jakarta. Soalnya di sana kan pelari-pelari dari pelatnas pada turun semua. Gitu. Artinya berarti kalau misalnya kayak gini kan di Bekasi dan Jakarta itu adalah eventnya tingkatnya nasional. Nasional ya? Itu. Dan itu gimana mentalnya Mas Casmudit itu juga pasti harus membentuk mental yang kuat ya nggak sih Mas Casmudit? Iya, kuncinya itu mental. Kita latihan keras tapi kita nggak punya mental, kita percuma. Kita emang harus punya mental, dilatih mental juga. Betul. Ada programnya juga itu Mas, program latihan. Jangan di-spill dulu, kita lanjut ke segmen berikutnya, oke? Ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke, buat sobat inspirasi prestasi, stay tune on inspirasi prestasi, inspirasi bareng Mas Casmudit. Latihan yang ditekuni setiap pagi dan sore membuat dia menjadi sosok atlet yang matang. Pesan dari pelatih untuk melakukan latihan selalu dijawab dengan lugas oleh Casmudit. Tak hanya fokus pada kecepatan, namun baginya seorang pelari juga perlu memperhatikan daya tahan agar tidak hanya bermodalkan cepat, namun juga kuat. Lari baginya adalah hobi yang menyenangkan. Menjadi orang sehat sejatinya adalah hal yang ia cari sebagai seorang atlet lari.
Nah, sebagai seorang runner, tadi kita masih kepotong tentang pelatihan mental, membentuk mental yang kuat gitu. Apa latihan khususnya Mas Asmudit? Ya kita dikasih program-program sama pelatih. Nah, kayak interval, kayak long run, latihan speed kecepatan. Kita harus menguasai itu Mas, biar mental kita terbentuk gitu. Nah, biasanya nih untuk ketemu lawan yang rasanya berat gitu ya Mas Asmudit ya. Untuk mengikis rasa takut, rasa minder tuh gimana Mas Asmudit sendiri? Tipsnya mungkin buat sahabat investasi yang ada di rumah yang masih minder-minder gitu gimana Mas? Ya kita latihan konsisten Mas. Latihan harus konsisten. Terutama konsisten, terus menyelesaikan program dari pelatih. Kita maksudnya jangan takut kalah. Jangan takut kalah. Jangan takut kalah untuk mengikuti event. Kita intinya yakin saja dan semangat gitu. Intinya gini sih, mungkin kalau misalkan kita ikut lomba tuh jangan hanya siap menang, tapi siap kalah juga. Siap kalah juga. Artinya kita mentalnya sudah kebentuk mental. Mas Asmudit, yang ingin Zulfan tanyakan lagi adalah bagaimana proses latihan? Apalagi di event-event yang jauh-jauh tuh kayak Surabaya, kemudian Bekasi, Jakarta, itu menarik. Sebelum dari event tersebut latihannya berapa bulan kah atau gimana? Latihannya ya itu 1 bulan bisa aja Mas. 1 bulan? Ada itu. Persiapannya itu lama juga. Itu mulai dari interval, long run juga dan sebagainya. Tergantung kita mau ikut eventnya yang berapa kilo. Kita terus dikasih program interval jarak segini, long run jarak segini. Kita harus menyelesaikan semua Mas. Menyelesaikan semuanya. Dan kita jangan mengeluh. Iya, ini yang juga jadi PR ya buat para atlet ya. Emang kita kasih target sama pelatih gitu kan, artinya harus dijawab semua. Nggak boleh mengeluh, nggak boleh capek duluan karena eventnya belum terlaksana gitu ya Mas Asmudit ya. Nah, untuk berikutnya Mas Asmudit, kiranya event apa yang akan terlaksana ke depan nanti Mas Asmudit akan ikutin? Yang akan berjalan event di Pecalungan tanggal 23, terus di Semarang 10K itu event nasional itu, Semarang 10K nasional. Itu kapan? Bulan kapan? Bulan Desember, terus Desember tanggal 14 di KITB tanggal 7. Berarti masih banyak ya event-event yang akan terlaksana dan Mas Asmudit akan ikutin dan akan libas. Kita doakan bersama bisa naik podium lagi. Amin. Tercepat Mas Asmudit, yang paling cepat tuh di apa namanya pas Asmudit finish tuh di berapa menit? Tercepat di masing-masing kategori. Di 10K waktu naik di podium 2 tuh berarti berapa finishnya berapa menit? Aduh, itu tergantung rute juga Mas. Tergantung ada naik tanjaknya atau enggak gitu. Yang Zulfan kemarin tahu tuh adalah di kategori 7K Mas Asmudit itu hanya menghabiskan waktu 21 menit. Luar biasa loh. Itu nggak ada setengah jam ya Mas Asmudit, luar biasa, langsung naik jadi podium 1. Yang jadi membanggakan juga pastikan dapat naik podium, dapat kebanggaan, kemudian juga dapat intensif. Ini kayaknya Mas Asmudit nggak usah kerja pun kayaknya dapat intensif banyak kayaknya. Iya nggak sih Mas Asmudit? Ya alhamdulillah itu ada kerjaan yang pokok juga saya. Artinya berarti ini untuk apa ya? Berarti sampingan tapi jadi sampingan ya Mas Asmudit ya? Jadi hobi dan ternyata dapat hadiahnya nggak main-main ya kan Mas Asmudit ya? Artinya berarti ini juga satu hobi yang sangat itu ya, berarti sangat bisa dijadikan sebuah apa Mas Asmudit? Ya itu melihat sebuah ya penyemangat hobi gitu buat ya. penyemangat juga. Tapi yang intinya itu kita menyukai hobi lari itu buat kesehatan. Itu yang utama itu sehat. Nanti untuk masalah bonus itu untuk podium itu hanya bonus. Yang penting kita percaya bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Siap ya, betul. Mas Asmudit, yang jadi pertanyaan bagi Zulfan adalah ketika ketemu atlet di event yang sebelumnya, terus ketemu lagi di ini, terus besok ketemu lagi, itu ada rasa apa, kompetitor lagi nggak, bagaimana? Atau kayak ya udah biasa aja karena udah biasa ketemu gitu? Ya udah biasa aja, soalnya udah sering ketemu, udah kenal juga. Dan itu juga atletnya juga dari pelatnas, kemudian dari lain sebagainya juga ada ya Mas Asmudit ya? Ada, kemarin pas di Bekasi itu ada. Artinya berarti Mas Asmudit ini levelnya udah luar biasa loh, dari nasional, ketemu sama atlet pelatnas gitu kan, luar biasa. Yang jadi pertanyaan Zulfan berikutnya adalah ketika untuk latihan Mas Asmudit kan itu kan per tiap rutinnya ada ya berarti ya Mas Asmudit ya? Saya latihan program tiap hari Mas, tiap hari. 1 minggu full.
1 minggu full di latihan. pagi hari berarti? Pagi hari sama sore hari. Di pagi dan sore hari. Itu berarti 1 hari 2 kali latihan? 2 kali latihan. Pagi dan sore. Itu Siap. artinya berarti ada interval, long run, dan lain sebagainya. Itu Iya, easy run, ya? jogging santai gitu. Oke, nah yang jadi apa namanya perbedaan antara ketika mau ikut event sama enggaknya tuh apa? Atau ke latihan? Perbedaannya kalau mau ikut event ya, kalau perbedaan kalau mau ikut event kita harus latihan intens. Latihan intens. Terus dari segi apa tuh kayak makanan harus kita menjaga juga. Nah itu Mas. pantangannya apa Mas? Sebagai runners? Pantangan sebagai runner, kalau diri saya pola makan itu harus emang diatur Mas. Harus makan sayur, buah, proteinnya emang harus ada. Harus terpenuhi semua. Ya. Kalau saya mengurangi tepung sama pedes itu, gorengan-gorengan saya kurangi. Itu berarti juga mengaruh juga ya? Di pernapasan juga. Di pernapasan. Oke. Mas Casmudit punya nggak sih kata-kata motivasi yang selalu dipegang dari dulu sampai sekarang jadi seorang atlet runners? Disampaikan dulu ke Sobat Inspirasi Prestasi. Oke, motivasi saya untuk bisa menjadi seorang atlet lari. Satu, kita latihan dengan konsisten, tetap semangat. Program-program dari pelatih kita selalu jalankan, jangan mengeluh, pokoknya tetap semangat. Udah, gitu. Oke, nah setelah ini Sobat Inspirasi Prestasi Zulfan akan berbincang langsung dengan coach ataupun pelatih dari Mas Casmudit. Penasaran siapa? Stay tune on Inspirasi Prestasi, inspires you. Thank you, Mas Casmudit. Siap. Iqbar Syaifuddin, pelatih yang selalu tekun dalam memberikan pendampingan pada Casmudit. Baginya, Casmudit merupakan seorang atlet yang bertanggung jawab, sebab setiap porsi latihan yang ia berikan selalu terlaksana dengan baik, bahkan melampaui target yang diberikan oleh pelatih. Sudah dibilang ada latihan tentang interval, terus kemudian long run dan lain sebagainya, itu memang harus ditarget ya sama Mas Iqbar. Itu Mas Iqbar selama waktu ngasih target itu gimana Mas Iqbar prosesnya? Jadi gini Mas, biasanya saya tuh memberi menu latihan untuk Mas Casmudit itu mingguan ya Mas. Mingguan, oke. Udah termasuk kecepatan dari interval, long run daya tahan, penguatan sama ketahanan ya Mas. Ketahanan. Oke, dan itu memang wajib dijawab semua. Menu wajib itu. Itu biasanya kalau boleh di-spill dikit aja, kalau misalkan interval itu seperti apa? Interval itu seperti misal kita kecepatan ya, kita berarti untuk 400 meter nih Mas, 400 meter kita kali misal 20 kali ya Mas, untuk persiapan 10 kilo ya. Nah itu kita pakai pace target 10 kilo kita. 10 kilo. Nah, itu dan diselingi dengan istirahat 1 menit atau 2 menit gitu. Hanya itu hanya 1 menit dan 2 menit itu berarti sempat untuk minum nggak atau memang untuk ambil nafas aja take off? Ya untuk ambil nafas aja biasanya Mas. Oke, untuk atur nafas aja. Nah untuk long run-nya itu seperti apa Mas? Long run itu biasanya kita lari jauh ya Mas. Itu biasanya kita ngasih di atas 2 jam atau kita pacuannya juga jarak ya Mas. Misal 25 kilo, 35 kilo atau ya paling jauh biasanya Mas itu 38 kalau bisa. Target nggak Mas? Antara 25 kilo itu sampai harus maksimal 2 jam sudah terselesaikan atau gimana? Ya itu kadang ada sendiri Mas. Misal ini ya, untuk fokus ke ketahanan ya Mas, daya tahan sendiri berarti misal 30 kilo, kita nggak patokan pace-nya pace easy Mas. Berarti untuk nggak yang pakai pace misal harus 5 menit per kilo gitu, nggak gitu. Jadi untuk Mas Casmudit itu untuk daya tahan aja Mas, biar seberapa kuat Mas Casmudit 30 kilo itu Mas. Mas Iqbar, yang jadi pertanyaan Zulfan adalah Mas Casmudit nih orang tipenya kayak gimana? Ketika dikasih menu latihan tuh langsung oke, siap coach atau nanti dulu lah atau gimana? Mas Casmudit termasuk gimana ya, yang
Disiplin sih mas, disiplin yang nggak gampang ngeluh, terus ya semangat banget sih mas, pertama itu ya langsung pasti kasih apapun tuh siap gitu. Walaupun yang saya selalu juga itu dia kan kerja shift ya mas, kerja shift tapi dia bisa bagi waktu, atur pola makannya, pola tidurnya tuh wah bagus banget mas. Semua tercapai semua mas ya, pola makan, kemudian juga latihan juga pagi dan sore tercapai semua gitu kan. Nah, ini yang jadi pertanyaan Zulfan adalah ketika Mas Iqbar komunikasi sama Mas Hasmudit untuk pelatihan tuh biasanya dikasih malamnya kah atau untuk 1 minggu ke depan harusnya ini kayak gitu? Ya kita berarti 1 minggu depan biasanya mas, 1 minggu kita ada jadwalnya ya ada jadwal khususnya, menyesuaikan jadwal kerjanya Mas Hasmudit juga gimana gitu mas. Jadi 1 minggu gitu saya rekap dulu, nah 1 minggu selanjutnya baru saya kasih ke yang program selanjutnya Mas Hasmudit. Artinya berarti 1 minggu ini harus terselesaikan dulu. Kalau misalkan belum berarti belum bisa dilanjut ke minggu berikutnya, program berikutnya. Dari minggu ke minggu tuh ada perbedaan nggak mas untuk menu latihannya kata seperti apa? Pasti beda mas. Ada bedanya. Ya, beda itu juga biasanya gini. Saya dalam 1 tahun juga biasanya saya bagi itu ada 3 fase mas. Satu, yang pertama itu ya masa persiapan umum untuk itu fokus ke daya tahan mas. Yang kedua masa persiapan khusus, terus yang ketiga masa lomba. Kalau masa lomba ini biasanya akhir tahun. Ini banyak lomba yang nanti akan diikuti Mas Hasmudit biasanya. Nah, kalau boleh tahu, nih tadi kan Mas Hasmudit udah mulai ikut latihan-latihan di tahun 2023 itu mulai langsung dari Mas Iqbar kah? Atau Mas Iqbar kenal sama Mas Hasmudit dari kapan? Untuk kenal sih sebenarnya dari lama ya Mas, cuman deket itu pas udah masuk latihan bareng di komunitas nih. Di komunitas. Ya, nah Mas Hasmudit itu terlihat kayak latihannya tuh belum belum terorganisir gitu loh Mas, masih sembarangan gitu ya. Makanya saya kayak aduh ini kayaknya potensi ini gitu sayang gitu ya Mas ya, makanya gitu ya. Itu makanya saya ngomong kan Mas ini kalau misal gimana kalau program latihannya lebih diarahkan gitu loh biar lebih maksimal gitu loh. Sayang soalnya ada potensi. Dan itu per tahun berapa berarti mulai akhirnya oke deh latihan sama Mas Iqbar secara rutin dikasih porsi latihan kayak gitu. 2023 Mas ya. 2023. Udah mulai sama saya. Yang jadi pantangan Mas, tadi Mas Hasmudit bilang untuk tentang makanan, kemudian juga pola tidur dan sebagainya. Kalau dari Mas Iqbar selaku pelatih melihat itu tantangannya harusnya apa yang harus nggak boleh dilakukan oleh atlet? Ya paling itu sih Mas. Kalau saya dari paling yang penting nomor 1 istirahat sih Mas. Istirahat, pola tidur sama pola makan yang dijaga aja Mas. Terus ya disiplin aja Mas. Kalau dari program apapun sikat dari pelatih gitulah ya. Harus sikat langsung gitu ya. Sikat habis, babat habis biar mencapai podium yang diinginkan. Sebenarnya gini nggak sih Mas? Kalau misalkan dari Mas Iqbar ada target katakanlah, ayo Mas Hasmudit event ini harus dapat podium 1 atau podium 2 atau gimana? Ada pasti Mas. Harus ada. Soalnya kan biar nge-push Mas Hasmudit juga nggak bisa ya. Biar ada dorongan lah. Biar nggak terus ini tuh buat mental Mas Hasmudit juga loh. Biar membakar semangat lah gitu istilahnya Mas gampang. Kalau dari Coach Iqbar sendiri, ini ngasihnya target ke Mas Hasmudit itu harus podium 1 kah? Atau gimana? Atau per tiap event beda-beda targetnya? Kalau saya biasanya beda Mas, misal skala nasional ya. Yang penting itu tiap lomba kalau saya ya Mas, itu personal best aja Mas. Itu nomor 1 kan kita lawan diri dulu kita sendiri loh Mas. Kita harus pokoknya lebih baik dari yang kemarin gitu Mas. Kalau saya nomor 1 itu dulu Mas, jadi ntar lama-lama kan nggak kerasa Mas, jadi lama-lama naik bisa podium gitu jadinya. Berarti artinya event nasional dan juga event di regional beda ya Mas? Beda kalau regional gitu ya. Kalau regional emang harus Mas kalau saya. Harus ya. Mas gitu udah harus lah pokoknya. Mas Iqbar ataupun Coach Iqbar sebagai pelatih, mungkin pesan buat Mas Hasmudit ke event-event berikutnya yang nanti akan ada di Semarang dan lain sebagainya sebagai seorang pelatih. Pesan dari saya paling ya tetap semangat aja, tetap konsisten agar bisa naik ke level yang lebih tinggi untuk Mas Hasmudit ya, sama bisa mengharumkan nama daerah aja sih. Itu sih Mas paling. Luar biasa. Itu dia Sobat Inspirasi perbincangan Zulfan dengan Mas Hasmudit sebagai seorang atlet lari asal Batang dan juga sudah berprestasi di bidang manapun ya, di kategori manapun. 7K, 5K, 10K sudah dilibat habis semua di podium 1, 2, 3 dan semuanya sudah dicicipin sama Mas Hasmudit. Dan tadi ini perbincangan Zulfan dengan Mas Iqbar selaku pelatih yang selalu menemani Mas Hasmudit ya, dan juga memberikan pelatihan-pelatihan, juga memberikan porsi latihan untuk Mas Hasmudit sehingga menjadi atlet terbaik dari Batang. Buat Sobat Inspirasi Prestasi, jangan lupa untuk menyaksikan Inspirasi Prestasi terus di hari yang sama dan jam yang sama. Zulfan pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.